Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurjana, mahasiswa STAI Putra Galuh Ciamis, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi kali ini tentang materi administrasi kurikulum. Untuk memenuhi salah satu tugas administrasi dan manajemen sekolah, dosen pengampu yaitu Bapak Nukman Ihsanda, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama materi tentang pengertian administrasi kurikulum, di mana bahwa administrasi adalah suatu cara dalam mengatur kegiatan pembelajaran dalam pendidikan yang bertujuan mengatur dan menata agar tercapainya tujuan yang sesuai, di mana administrasi tersebut digunakan agar data-data yang dikelola dapat diperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh menurut Eka Prihatin 2007. Nah, sedangkan kurikulum sendiri diartikan bahwa semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama mereka mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan tertentu menurut Ans Nampwir 2004. Secara keseluruhan bahwa administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk materi yang selanjutnya, proses pengembangan kurikulum. Proses administrasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosesnya perencanaan kurikulum. Sebelum membentuk suatu kurikulum, sebaiknya terlebih dahulu melakukan perencanaan. Misalnya, bagaimana bentuk dari kurikulum yang akan dibuat. Perencanaan dari kurikulum hendaknya dilakukan oleh ahlinya, karena merancang dari suatu kurikulum hendaknya sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan kurikulum biasanya juga membahas situasi pembelajaran dan semua murid yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Sebelum melaksanakan suatu kurikulum yang akan digunakan, hendaklah terlebih dahulu melakukan perbedaan-perbedaan individual. Maksudnya apa? Maksudnya terdapat penyesuaian kurikulum yang akan digunakan dengan murid, situasi, dan kondisi dari suatu sekolah. Adapun perbedaan dari setiap murid sesuai dengan pelaksanaannya. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan kurikulum. Terdapat dua pengawasan dari kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pedoman kurikulum yang terbentuk dari 1. Latar belakang yang berisi rumusan falsafat dan tujuan dari suatu lembaga pendidikan menjadi populasi sasaran rasional dari bidang studi atau mata pelajaran, struktur organisasi, dan bahan ajar. Yang kedua yaitu silabus yang berisi mata pelajaran secara terperinci. Yang terakhir yaitu dalam pedoman kurikulum yaitu desain evaluasi sebagai strategi revisi atau perbaikan dari suatu kurikulum. Yang kedua dari pengawasan kurikulum yaitu pedoman instruktusional. Didapatkan adanya usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga mempermudah untuk menyiapkan bahan yang diajarkan dalam kelas, agar bahan yang diajarkan sesuai dengan yang tertera pada kurikulum.
Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Terdapat dua subtema. Yang pertama yaitu dasar evaluasi kurikulum. Yang kedua yaitu desain evaluasi. Yang pertama yaitu dasar evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan mengetahui pemahaman siswa terhadap suatu materi yang diajarkan. Melalui efektivitas kurikulum, mengetahui faktor biaya, waktu, dan keberhasilan dari kurikulum. Nah, untuk desain evaluasi ini menjelaskan tentang data yang harus dikumpulkan, analisis data untuk nilai dan efektivitas dari kurikulum yang digunakan menurut Rizka 2020. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi kurikulum. Terdapat beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik hendaknya hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu yang melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi kurikulum, yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu fungsi administrasi kurikulum, yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terdapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar menurut NISA 2019. Nah, yang selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Terdapat 4 peran. Yang pertama yaitu implementer. Berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sedang digunakan. Guru dapat hanya menerima kebijakan perumusan dari kurikulum. Guru tidak berperan dalam menentukan dari suatu isi kurikulum dan targetnya. Peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjelaskan dari kurikulum. Yang kedua yaitu adapter. Guru berperan sebagai pelaksanaan dari kurikulum dan juga sebagai penyelaras kurikulum sesuai kebutuhan dari murid, situasi, dan kondisi. Guru diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developers. Guru berperan dalam mendesain dan merancang kurikulum, tidak hanya dalam menentukan tujuan dan isi dari kurikulum, melainkan menentukan strategi yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan yang diperoleh. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi dari suatu sekolah dan juga pengalaman dari belajar siswa. Yang keempat yaitu research. Peran guru sebagai peneliti dari kurikulum. Apakah kurikulum ini sesuai atau tidaknya? Guru harus bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja seorang guru. Untuk materi yang selanjutnya yaitu
prinsip-prinsip dalam pengembangan dan perumusan kurikulum. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua yaitu prinsip efektivitas, yang ketiga yaitu prinsip efisiensi, yang keempat yaitu prinsip kontinuitas, yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, untuk materi yang terakhir, contoh gambar muatan administrasi kurikulum, bisa dilihat ini contohnya lembar penilaian pendidik atau guru PAUD, contoh RPPM PAUD, dan struktur muatan kurikulum. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, di sini kesimpulannya, aspek yang dapat meningkatkan keberhasilan kurikulum adalah bidang pemberdayaan manajemen atau penyelenggaraan kurikulum di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan kata lain, administrasi kurikulum di lembaga tersebut. Administrasi peserta didik adalah sebagai salah satu cara memaksimalkan proses pembelajaran yang berlangsung dan membantu dari semua sektor pendidikan agar tercapai tujuan dan mutu yang tinggi. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik dalam pembelajaran dan mengatur peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah, serta data-data peserta didik dapat disimpan dengan baik agar data tersebut tidak hilang, dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai cita-citanya dengan sarana prasarana yang ada di sekolah dipergunakan semaksimal mungkin. Berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat, mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.